Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 9 SMP Budi Utomo Surakarta. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kelonggaran, sehingga bisa mengikuti pelajaran daring online di masa pandemi ini dengan lancar dan barokah. Amin. Dan tidak lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Untuk materi PPKN hari ini, kita akan membahas tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat Negara Republik Indonesia. Ini masih di bab 2 ya. Bab 3. Maaf, ini masih di bab 3, mohon maaf. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus untuk yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, mengapa kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan? Yang pertama ini kepastian hukum. Artinya di sini hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Terus untuk yang kedua, perlakuan yang sama. Pengertian di sini adalah perlakuan yang sama ada di dalam pasal 28D dan pasal 27 ayat 1. Ini yang dalam pasal 28D menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengertian selanjutnya yang ketiga adalah legitimasi demokrasi. Artinya kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan. Dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Pengertian yang keempat, tuntutan akal budi. Tuntutan akal budi di sini artinya kehidupan masyarakat harus ditata secara masuk akal. Dalam hal ini, yang masuk akal adalah jika masyarakat ditata dengan menggunakan hukum, bukan melalui pemaksaan oleh penguasa. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia, pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat. Kedaulatan dalam negara Indonesia adalah rakyat. Ini prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, pemilik negara adalah rakyat, sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Untuk prinsip yang kedua, adanya lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam suatu negara. Yang ketiga, tidak boleh ada
pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Untuk prinsip yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Prinsip demokrasi Pancasila ini ada dua, secara luas dan secara sempit. Pertama, secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Prinsip demokrasi Pancasila secara sempit. Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya materinya. Amal soleh dipelajari di rumah. Materi bab 3 kedaulatan rakyat yang tadi Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham, silakan boleh hubungi saya ke nomor HP saya. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.